Andika Putrajaya. Via Monica Puri. Fajar Nugroho. Ulil Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Monica Puri. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan sedikit membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara ada 5, yaitu bentuk monarki, republik, aristokrasi atau oligarki, demokrasi, dan autokrasi. Kemudian yang kedua, bentuk susunan pemerintahan. Bentuk susunan pemerintahan ada 2, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Kemudian bentuk sistem pemerintahan, yaitu ada 3. Yang pertama, presidensial, parlementer, dan campuran. Kemudian yang pertama, bentuk negara monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada 3 jenis, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan yang terakhir monarki parlementer. Kemudian republik. Republik berasal dari kata res publik yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik sendiri adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari atau dipilih rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk negara jabatan tertentu. Selanjutnya, aristokrasi atau oligarki, yaitu suatu wujud pemerintahan yang mana kekuasaan negara jatuh dalam genggaman suatu kelompok kecil, serta memperoleh keistimewaan atau kelompok yang mendapatkan kekuasaan atau negara tersebut. Secara singkat, sistem pemerintahan tersebut disimpulkan sebagai suatu pemerintahan yang mana hanya beberapa bagian tertentu yang bisa mewakilinya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memimpinnya. 4. Bentuk negara demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Kemudian yang terakhir, autokrasi atau sering disebut juga autokrasi. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum dan legislatif. Selanjutnya, bentuk susunan pemerintahan. Pemerintahan sendiri adalah artinya perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti luas, pemerintah adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kemudian selanjutnya tentang negara kesatuan yang ada di dalam susunan pemerintahan. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah yang pusat merupakan yang tertinggi, serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kemudian negara federasi. Negara federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk satu kesatuan bersama negara federal. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 1992, karya Maria Abjo, perbuatan utama diselenggarakannya dalam
Konsep negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian, sedangkan pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk mengatur urusan nasional. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada 3. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Negara dengan sistem ini, pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuatan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, yang diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang suatu badan atau organ yang menjalankan tugas eksekusi itu tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Sistem pemerintahan parlementer, sistem perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungannya yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi. Hubungan yang erat antara eksekutif di sini diserahkan kepada satu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian yang terakhir, sistem pemerintahan campuran. Sistem ini dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap bagian legislatif atau sistem Swiss. Dalam sistem referendum ini di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat yang bersifat suatu dewan, merupakan eksekutif dari bagian legislatif yang disebut Bundesversammlung. Bundesversammlung terdiri dari Nationalrat dan Ständerat. Nationalrat merupakan bagian perwakilan nasional, sedangkan Ständerat merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yang disebut kanton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.